Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara tentang politik dan dinamika politik. Di dalam teori komunikasi politik ada soal tentang pencitraan gitu kan. Pencitraan ini adalah sesuatu kegiatan yang diharapkan bisa menghasilkan efek tertentu gitu kan ya. Dengan sangat memukau gitu kan, bisa membuat seseorang suka. Selain teori pencitraan ada juga teori playing victim gitu kan. Waktu tahun 2004 itu kan SBY menjadi perhatian publik dengan melakukan suatu teori pencitraan gitu kan. Dan kebetulan secara penampilan memang menarik ya Pak SBY ini. Kemudian ada kritik dari Pak Taufiq Kemas bahwa SBY ini jenderal yang kekanak-kanakan gitu kan. Itu dianggap untuk menyudutkan Pak SBY. Dan publik melihat Pak SBY sedang serang secara fisik gitu kan. Menjadi korban pernyataan dari Pak Taufiq Kemas. Inilah yang disebut dengan playing victim gitu kan. Dan playing victim ini menjadi sesuatu yang menarik dalam teori komunikasi gitu kan. Biasanya publik akan punya empati, simpati kepada mereka yang menjadi korban gitu kan. Apapun bentuknya gitu kan. Dia akan menceritakan bahwa dirinya merasa dizolimi gitu kan, bahwa hak sebagai warga negara yang berpolitik dihalang-halangi gitu kan. Dan sekarang kita bisa menyaksikan misalnya ya bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Ade Armando gitu menggunakan teori playing victim gitu kan, bahwa PSI dianggap sesuatu yang tidak disukai oleh PDIP, mengganggu PDIP gitu kan. Ini partai orang-orang yang kritis itu, partai anak muda yang kritis dan mengkritisi PDIP itu ya itu dianggap itu playing victim gitu yang dilakukan oleh Pak Ade Armando. Ya memang sah-sah saja gitu di dalam strategi rumusan untuk memenangkan suatu kepercayaan publik. Bagus gitu kan. Dalam kompetisi ini kan setiap orang harus memiliki taktik dan strategi untuk meningkatkan elektoralnya ya, keterpilihannya gitu, elektabilitasnya dari partainya. Apalagi menurut survei Kompas bahwa ya PSI tidak akan sampai ke 4% gitu kan, dan tidak lolos ke parlemen gitu kan. Apakah politik atau playing victim dari Ade Armando ini akan berhasil? Kita akan lihat. Dan juga Ade Armando sepertinya marah sekali dengan PDIP. Apakah ini juga merepresentasikan PSI keseluruhannya gitu kan? Ya secara jenis ideologi kedua partai ini ya sama gitu kan, nasionalis gitu kan. Cuma PSI memegang suatu jargon tentang milenial, anak muda dan bersih gitu kan ya, dan tegak lurus bersama Jokowi gitu kan. Nah dari sini semoga kita bisa semakin kritis, bijaksana ya. Kadang-kadang di dalam politik itu kita harus menyimpan sedikit keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan ideal gitu, atau yang sebenarnya gitu kan. Segala sesuatu di dalam politik itu adalah relasi kepentingan. Tapi memang apabila PSI, PDIP mengidealkan tentang suatu ide kebenaran, ini sesuatu yang bagus gitu kan. Maka selamat berkompetisi. Terima kasih.